Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Long Biao melarikan diri dan berhasil ditangkap sekelompok orang, lalu dipaksa membawa mereka ke istana Wu. Sementara itu, Xiao Yan menyerap 10 tetes darah dewa asli Qimi sehingga tubuh fisiknya menerobos ke bintang 3. Adapun tanda bintang 8 di alis Qimi tampak mulai meredup. Saat ini mata Qimi rumit dan dia tampak sedikit menyesal, setidaknya ketika Xiao Yan memintanya untuk memberikan esensi darah dewa aslinya. Sekarang Xiao Yan memiliki begitu banyak kartu truf, bahkan roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis juga membantunya. Qimi, keputusanku tidak akan salah. Aku akan memilih hidup yang benar atau memilih yang salah lalu mati. Diriku yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Jadi aku adalah diriku yang sebenarnya. Dan aku harus hidup untuk diriku sendiri. Aku pernah ingat bahwa namaku Yongdong dan aku adalah anggota klan Qimi, atau mungkin bahkan hanya tiruan dari diri asliku. Hanya saja sekarang ingatanku hilang dan aku tidak memiliki persepsi atau kontak. Faktanya sampai sekarang tidak masalah apakah aku masih ada di sana atau tidak. Meskipun aku muncul, dia masih lebih kuat dariku. Namun selama aku tidak menyerah, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dan aku juga bisa menjadi dewa di kemudian hari. Aku juga tidak tahu mengapa sekarang klan sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini, aku tetap harus hidup untuk diriku sendiri. Qimi atau Yongdong membuat keputusan dalam pikirannya. Dan rupanya keputusan inilah yang membuatnya memilih untuk mengikuti Xiao Yan. Hanya saja tempat ini masih dikuasai oleh klanku. Tetapi itu bukan diriku yang sebenarnya. Mari kita lihat apakah dia bisa keluar dari sini. Mata Yongdong terlalu rumit. Sebagai orang yang terobsesi, dia tidak memilih untuk terobsesi lagi, melainkan memilih untuk menerima kenyataan. Bagaimanapun, dia tahu bahwa tempat ini bukanlah campuran antara benar dan salah, tetapi tidak sepenuhnya ilusi. Dunia ini masih merupakan tempat di mana cincin besar obsesi dibangun di antara beberapa keberadaan nyata. Oleh karena itu, sumsum tulang dewa asli yang diserap Xiao Yan dapat terdistorsi sehingga kekuatannya dapat meningkat. Siapa yang mengirimmu? Saat Yongdong sedang berpikir, suara Xiao Yan tiba-tiba terdengar, sehingga membuat sosok Yongdong benar-benar terkejut. Saat ini, Xiao Yan masih memejamkan matanya, dan fluktuasi energi serta darah di tubuhnya juga belum sepenuhnya tenang. Tetapi 3 bintang di alisnya sudah bersinar terang. Tidak ada yang mengirimku. Yongdong langsung buru-buru menjawabnya. Setelah kemunculannya, Wan Ji juga langsung muncul. Dan sebelumnya Xiao Yan juga pernah merasakan mata yang seolah-olah menatapnya dari langit. Meskipun Wan Ji tewas dalam pertempuran tersebut, namun dia belum mengkonfirmasi untuk memastikan apakah tatapan itu benar-benar berasal dari Wan Ji. Xiao Yan kemudian terus bertanya, Wan Ji bukanlah dirimu yang sebenarnya kan?
Sebelumnya Wanji yang dibunuh Xiaoyan dengan bantuan keberuntungan roh dunia kuno dewa abadi dan iblis adalah keabadian para dewa. Dan dia juga merasa masih ada yang disembunyikan oleh Yongdong. Namun dia juga heran mengapa pada saat dia pingsan, Yongdong seolah-olah melindunginya. Aku bertukar pikiran dengan Yongdong. Tentu saja itu bukan milikku. Namun nama dewa ini adalah Yongdong. Meskipun ingatannya samar-samar, namun aku samar-samar dapat mengingat bahwa kekuatannya pasti sangat kuat. Xiaoyan lalu membuka matanya dan menatap Yongdong lalu bertanya lagi. Apa yang ada di balik larangan langit ini? Setelah mengajukan pertanyaan ini, Xiaoyan memandang Yongdong dengan serius dan menghadapi pertanyaan dari Xiaoyan, ekspresi Yongdong sedikit terkejut. Ada leluhur klan Cimi di situ, tetapi dia bukan identitasku yang sebenarnya. Aku juga tidak tahu apa yang direncanakannya. Mendengar jawabannya, Xiaoyan langsung mengerutkan keningnya. Mengapa kamu memilih kembali ketika kamu jelas dapat menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Sekarang katakan atau kamu mati. Xiaoyan tiba-tiba memancarkan rasa membunuh yang kuat. Yongdong langsung kaget dan segera menjelaskan dengan keterkejutan di matanya. Klan Cimi memiliki teknik terlarang yang dapat memadukan avatar untuk mengendalikan dewa asli, sehingga avatar dan dewa asli bisa menjadi satu avatar fusi. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Jika ada teknik fusi seperti itu, maka akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Iya, jika aku tidak melarikan diri, maka aku akan menjadi avatar bagi leluhurku dan tidak bisa lepas dari nasib menyatu dengannya. Identitas asliku tidak dapat ditemukan dan aku bahkan tidak bisa mengingatnya. Ketika aku datang ke dunia besar ini, aku curiga bahwa diriku yang sebenarnya telah mati. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Dan aku akan menjadi diriku yang sebenarnya. Yongdong berkata dengan serius dan dia ingin membuktikan bahwa dia tidak dikendalikan oleh orang lain. Tetapi dia membuat pilihannya sendiri untuk setia mengikuti Xiaoyan. Apakah kamu tahu kekuatan leluhur ini? Xiaoyan melanjutkan bertanya dan dia tampak cukup tertarik dengan teknik fusi yang disebutkan dalam ceritanya. Saat ini, Xiaoyan memiliki total 3 avatar, yaitu avatar Cuci, avatar dewa asli, dan avatar kaisar klan pemakan jiwa. Adapun beberapa avatar lainnya seperti Jonggu dan bahkan Kuijun, walaupun Xiaoyan berhasil merebut tubuh mereka semuanya, namun Xiaoyan tidak benar-benar merebut tubuh mereka sepenuhnya. Hal ini dikarenakan kekuatan kedua avatar ini jauh lebih rendah daripada tubuh aslinya. Sedangkan Yongdong, Xiaoyan punya alasan tersendiri sehingga dia tidak menjadikannya avatarnya sepenuhnya. Xiaoyan berpikir bahwa kekuatan mereka tidak akan banyak membantunya sehingga dia memutuskan hanya mengendalikan mereka. Adapun teknik fusi yang disebutkan oleh Yongdong dapat benar-benar menggabungkan avatar menjadi satu tubuh. Jika demikian, maka tidak akan ada batasan baginya untuk menggabungkan tubuhnya. Jika tubuh utama dapat digabungkan dengan avatar dewa asli dan tubuh dari tubuh utama dapat sepenuhnya diubah menjadi dewa asli, maka dengan kekuatannya, dia mungkin akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan apalagi sekarang tubuh fisiknya telah menerobos bintang 3. Jika teknik fusi ini dapat benar-benar menggabungkan keduanya, maka itu memungkinkanku menyentuh dewa asli alam leluhur. Mata Xiaoyan bersinar dengan cahaya keemasan setelah memikirkannya. Dia segera memiliki tekad yang kuat di dalam hatinya dan pasti akan mendapatkan teknik terlarang ini dari klan Cimi. Aku tidak mengenali leluhur ini,
karena ingatanku tidak lengkap. Aku hanya dapat memastikan bahwa kekuatannya adalah keabadian para dewa. Tentu saja, leluhur ini pasti jauh lebih kuat daripada Wanji. Yongdong menatap mata serius Xiaoyan dan tidak berani menyembunyikan apapun. Saat ini, dia menceritakan semua yang dia tahu dan sudah tidak peduli dendam apapun yang dia miliki sebelumnya. Bagaimanapun, dia harus mengandalkan senyumannya untuk mendekatkan hubungan mereka di masa depan. Sebenarnya sangat wajar jika leluhur ini lebih kuat dari Wanji, dan jika Yuyan masih ada, maka Xiaoyan akan memiliki kepercayaan diri. Sepertinya satu-satunya yang bisa melawannya saat ini adalah keberuntungan roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Akankah orang-orang kuat yang masuk ke sini pada akhirnya akan dibawa pergi oleh leluhur ini dan kemudian menjadi objek peleburan teknik fusinya? Setelah Xiaoyan berpikir sejenak, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Jika leluhur ini benar-benar ada, maka dia tidak hanya akan menargetkan pada klan yang kuat, tetapi juga pada semua orang kuat yang masuk ke tempat ini. Hanya saja, metode ini harus melewati mekanisme penyaringan untuk secara khusus memilih mereka yang memiliki talenta kuat. Tahukah kamu mengapa teknik fusi ini begitu kuat sehingga menjadi teknik terlarang? Jika seperti apa yang dipikirkan Xiaoyan, maka avatar tersebut dapat menyatu dengan tubuh aslinya sehingga membuatnya semakin kuat. Cara seperti ini bisa dianggap metode yang sangat mengerikan karena tidak diketahui alasan mengapa bisa direduksi menjadi banyak avatar. Aku tidak ingat, aku sudah terlalu lama tidak berhubungan dengan dunia ini. Sejak aku terpisah dari kebijaksanaan spiritual dewa asli, dan setelah aku jatuh ke dalam napas dewa, aku mengambil avatar dewa asli lainnya yang semakin melemahkanku. Yongdong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tidak bertanya lagi, tetapi saat ini sudut mulutnya tiba-tiba terangkat. Xiaoyan segera menutup matanya lagi, dan perseteruan dua klan ini bisa dikatakan memang cukup rumit. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.